Gak ada warteg di SCBD, Bot. Jadi ya, nah itu, jadi ya harus ya pengeluarannya juga tinggi, pendapatannya banyak boleh disebutin nggak ini range-nya? Range-nya tuh setahu aku ya. Ya, setahu aku tuh minimal mah. Ya, kan kita masih pemula nih. Sebenarnya pengen juga main saham gitu. Maksudnya gimana caranya biar awal yang harus dilakuin gitu. Dari awal yang harus dilakuin apa, harus belajar apa, gimana gitu. Biar nggak rugi-rugi banget lah. Ya biar nggak rugi lah, jangan sampai rugi lah. Kita main ini nggak ada yang mau rugi. Mana ada orang mau rugi? Iyalah, orang-orang pasti mencari keuntungan. Iya. Ya. Halo semuanya, apa kabar? Hey, apa kabar nih? Baik. Semua sedang mengikuti ambisi saya ya menjadi YouTuber. Gak tahu diajak aku mah. Oke, kali ini mungkin mau ngomongin pengalaman aja, Gak? Ya, Bot? Iya, betul. Pengalaman apa nih? Pengalaman, ya kan udah berapa lama gak di Jakarta kan? Masih di Jakarta kan sekarang? Aku udah dari kuliah di Jakarta, dari 2015. Wah, 6 tahun udah di Jakarta. Ya, kabarnya kan katanya jadi hampir. Jadi mbak-mbak SCBD ya? Iya enggak sih? Oh beneran? Mbak SCBD. Nah, makanya kita tanyain, Bot, bener nggak? Iya nih, bener nggak sih jadi SCBD? Nah. Ya, SCBD bagian mananya ya? Bagian basement mah. Iya, kerja di SCBD ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah di kawasannya. Tapi tidak seperti Mbak SCBD. Maksudnya tidak seperti Mbak SCBD itu apa? SCBD tuh jadi kayak satu daerah. Nah, itu tuh isinya kantor-kantor semua gitu, gedung-gedung. Nah, jadi di sana tuh kayak sentral bisnisnya gitu loh, sentral bisnis di Jalan Sudirman. Namanya SCBD. Apa itu SCBD? Entar dulu, lupa. S-nya sentral. Bisnis. C-nya apa ya? Aku lupa. Searching. Ya udah, itulah ya SCBD, nanti bisa di searching ya SCBD apa. Iya. Ya, berarti udah lama jadi Mbak SCBD, udah lama gak? Kalau udah jadi Mbak SCBD dari 2019 sih. 2 tahun ya. Iya. Menarik loh buat di SCBD tuh. Ya. Kegiatannya ngapain gak selama 2 tahun itu? Kegiatannya ngapain? Ya. Jadi tukang parkir. Enggak. Ya kerja lah. Kerja. Di bagian apa? Di bagian apa? Oh, kerja ini di salah satu anak usahanya Bursa Efek Indonesia. Data analis bukan? Bukan sih, di bagian apa? Di bagian edukasinya. Edukasi tentang pasar modal. Berarti ngajarin orang-orang dong, iya nggak sih? Ya sempet sih ngajarin. Iya bener, ngajarin orang-orang. Berarti udah jago, Pep. Iya. Kagak, masih belajar juga lah. Itu saham kan, berarti saham bukan sih? Saham ya? Iya saham. Saham, ada reksadana. Wah. Ya seperti itulah. Nih Bot, tuh kalau mau main saham tuh Bot tanyanya kayak Gam, Bot. Iya. Ilmunya banyak dia. Bener. Cuannya kayaknya udah banyak dia. Jadi ini bisa tanya-tanya nih. Tapi sempat ngajar berarti Kak? Sempat ngajar tentang saham atau apa? Iya, sempat sih. Ngajarin sekolah pasar modal gitu. Wih, keren. Kan? Gila. Tapi saya juga masih tetap belajar ya, Bapak. Mbak SCBD gitu loh. Tapi main saham sekarang? Apa enggak jangan-jangan? Main saham sih. Oh gitu. Iya, cuman ya masih ini aja kan
kalau saham gitu kan harus ada analisa-analisa gitunya, ya itunya masih belajar juga analisa-analisanya. Masih nanya-nanya juga sama orang-orang gitu. Oh, jangka pendek berarti ya, yang jangka pendek ya? Enggak, kalau aku kayaknya lebih ke jangka panjang deh, soalnya ya Cari aman. jarang lihat portofolionya juga. Kadang Ya. suka lupa. Udah kebanyakan bot jadi lupa kalau punya saham Ya. mana gitu. Ini, bro, saham itu, bro. Kayaknya ya. Apa? Kayaknya di mana-mana ada apa pasti nanam saham. Ya lagi ini kan sekarang. Nanam berapa sekarang di berapa tempat? Berapa tempat apa berapa saham? Tempatnya saham? satu doang. Maksudnya itu. Oh. Berapa saham ya? Gila, Dikit. banyak. Dikit. Gak nyampe 5. Gak nyampe 5. Berarti Itu lagi pada turun, jadi aku lagi males buka portofolio. lagi pada merah. Iya. Habis terguncang nanti kalau lihat mulu. Bentar lagi hijau. Udah mau pulih, udah mau pulih pandeminya. Mau pulih loh, ya benar. Iya, benar. Ya. Udah ke masa endemi. Berarti bener-bener di anak ininya Bursa Efek Indonesia ya. Terus dan sehari ngajarin orang-orang. Apa tadi? Ngajarin. Edukasi itu maksudnya gimana? Iya, edukasi itu ya jadi kan ada orang-orang nih yang masih awam gitu tentang pasar modal, tentang investasi. Ya bisa datang ke tempat aku gitu buat belajar, buat nanya-nanya, atau ikut tentang edukasinya di sana gitu. Kalau di sini nggak bisa langsung di sini sekarang nih. Di sini. Ya dong, tips-tipsnya. Dan memperbanyak ada briefing juga nih ya. Oh, enggak, maksudnya kan pengen tahu juga biasanya apa aja yang diajarin gitu. Orang-orang apa sih biasanya ke sana? Yang ke sana maksudnya yang belajar tuh orang-orang apa? Orang-orang karyawan. Umum. Jadi siapa aja boleh. Ya ada siapa aja boleh, ada karyawan, ada mahasiswa, kayak gitu. Gratis atau bayar? Bayar. Oh, bayar. Ada berarti ya kadang ada event yang gratis, kalau misalnya lagi ada event gratis, kalau misalnya ini ya bayar. Berarti ada jadwalnya dong, yang misalkan besok lagi mau ada edukasi tentang ini nih gitu kan? Ada jadwalnya. Iya, terjadwal. Ada HTM-nya berapa gitu ya. Di mana? Iya, infonya di mana? Kalau mau tahu infonya? Kalau mau tahu infonya, kalau misalnya mau belajar pasar modal gitu. Iya. Bisa ini di search aja di Google ke Teach Me. TICMI. TICMI, Teach Me. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau belajar, lihat-lihat aja di sana, ada program-programnya gitu banyak. Di website berarti ya nanti lihatnya. Iya. Atau buka websitenya Bursa Efek Indonesia juga bisa. Ya boleh lah, nanti kirimin aja, nanti bisa ditaruh di deskripsi. Kepo. Di deskripsi nanti kalau mau orang-orang tahu. Tahu kan, kayak sekarang ini kan lagi musim banget ya, anak-anak muda, anak-anak ya bapak-bapak juga sih, lagi pada musim banget mainan saham kan ya kan. Iya, mereka mungkin baru pada melek. Ya. Baru pada saham tuh ini ya gitu. Iya, pandemi. Nah, otaknya kan bingung mau ngapain biar ada duit kan, main saham lah gitu. Ya kayak bot nih. Itu mah kayaknya otak lu aja, Bot. Cuan. Ya, yang penting ada cuan. Bot nih tertarik kan kemarin mainan saham, terus kita tuh punya temen nih di situ gitu. Iya nih. Ya mainlah. Tunggu, biar tahu Bot. Menguntungkan nggak? Kenapa? Menguntungkan nggak sih main kayak gitu sebenarnya? Kalau menguntungkan atau tidak tuh nggak bisa ngejanjiin sih. Kalau misalnya investasi di saham tuh kan beda kan, kayak misalnya
kamu buka deposito atau tabungan di bank gitu kan, pasti udah dijanjiin dari awal kamu bakal dapet bunga sekian kayak gitu. Nah kalau saham tuh ya benar-benar tergantung dari keadaan marketnya kayak gimana kayak gitu. Tergantung dari penawarannya, penawaran dan pembeliannya kayak gimana di pasar gitu. Jadi gak bisa menjanjikan kamu misalnya beli saham A terus kamu bakal dapat return 10% kayak gitu dalam jangka waktu misalnya 3 bulan gitu. Nah itu tuh nggak bisa dijanjiin kayak gitu kan, kita nggak tahu maksudnya pergerakan saham ke depannya itu kayak gimana kan. Nah makanya dibantu sama analisis kayak gitu biar bisa memprediksi. Jadi tidak bisa menjanjikan kamu akan mendapatkan keuntungan berapa persen yang gitu. Kalau pakai dukun nggak tahu juga ya. Pakai dukun. Ya mungkin bisa ditanyakan. Saham ini naik nggak nih bos? Saham mana yang akan naik? bisa. Pakai dukun buat. Bisa ya. Iya. Jadi kerjanya hari-hari edukasi gitu ya, edukasi orang-orang buat tahu pasar modal pasar modal ya bahasanya. Pasar modal, reksadana. Yes. Ada apa aja sih kalau itu jenisnya sebenarnya? Pasar modal, reksadana. Terus pasar modal tuh nama pasarnya, kayak misalnya pasar uang. Gitu. Nah, kalau ini pasar modal. Amatir sekali. Terus saya. Produknya tuh ada ada reksadana, ada saham, obligasi, terus apalagi ya? Yang itu sih yang sering didengar sama orang kan. Lain-lainnya tuh ada lagi turunan-turunannya dari produk-produk itu. Contoh yang pernah itu apa? Contoh apa? Pernah ngajar apa? Contoh. Aku pernah ngajar apa? Iya. Aku ngajar sekolah pasar modal. Terus waktu pas sebelum pandemi tuh sempat ngajarin sertifikasi juga. Sertifikasi pasar modal. Itu gimana maksudnya, isinya apa aja yang diajarin? Kalau yang kayak sertifikasi itu kan berarti kita ngajarin orang karena dia itu harus tersertifikasi kan. Jadi ada sertifikasinya tuh ada 3, ada wakil perantara pedagang efek, terus ada wakil penjamin emisi efek, sama ada wakil manajer investasi. Nah, jadi pelaku-pelaku di pasar modal itu dia harus punya ketiga sertifikasi ini gitu. Tapi tergantung sih, kayak misalnya dia kerjanya di aset manajemen, kayak jadi manajer investasi. Nah, dia ngambilnya sertifikasi wakil manajer investasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau ngambil ketiga-tiganya juga boleh, kalau misalnya sanggup otaknya boleh. Terus kalau misalnya yang kayak kerja di sekuritas gitu, sekuritas kayak bank ya kayak kan kalau misalnya mungkin pernah dengar nggak sih kayak BCA Sekuritas, ya, tahu. Sekuritas gitu. Bank-bank kan punya sekuritas ya. Nah jadi itu tuh kadang mereka mengambil wakil perantara pedagang efek. Jadi sebelum dia jual beli efek gitu, terus kayak nawarin ke nasabah, nah mereka tuh harus punya sertifikasi itu. Oh ya. Gitu. Jadi harus tersertifikasi. Jadi makanya begitulah, sempat ngajar itu juga. Tapi itu sebelum pandemi sih. Sekarang mah udah lupa kayaknya. Iya, jadi seru ya sebenarnya saham tuh. Ya itu sih bisa dibilang tergantung juga. Tapi kalau misalkan kita main jangka panjang ya, sebenarnya pasti untung. Kenapa? Kalau kita main saham jangka panjang, kayak yang tadi lu mainin, yang beli saham terus buat jangka panjang, itu kemungkinannya pasti untung nggak sih? Atau nggak juga ya? Aku soalnya selama aku main saham ini, ya ada ruginya ada untungnya juga sih gitu. Jadi sebisanya kita membaca analisis aja. Soalnya kan kalau aku kan dulu masih bodoh-bodoh gitu kan. Masih ikut-ikutan sama teman juga kadang beli saham ini terus ikutan. Taunya tiba-tiba besoknya
besoknya sahamnya turun kayak gitu. Karena banyak yang Terus beli. aku bingung kan, ini kenapa ya sahamnya turun gitu. Terus ya udah tungguin aja. Kalau aku sih tipe orangnya yang Sabar ya. kayaknya menghindari resiko. Nggak mau Jadi rugi. nggak aku jual. Iya itu. Jadi ya udahlah nggak aku jual, nanti aja nunggu naik jualnya kayak gitu. Iya. Tapi yang bikin penasaran Pas lagi ya misalnya, iya gimana? Kenapa? Nggak, Ya kalau misalnya kamu mau untung ya nanti jualnya nunggu naik aja. Tapi harus sabar gitu. ya itu sih harus tangannya jangan sampai gatel ya, jangan main sold aja apa. Bahasanya sold ya. Iya. Jangan Jangan main jual-jual. jangan main jual Terus aja. panik. Iya panik. Biasanya udah Panik. merah banget, minusnya banyak banget jadi panik. Ya. Yes, seperti itu. Yang lain bikin penasaran adalah gimana ceritanya bisa kerja di situ, waktu berarti kan kuliah ceritanya, kan, kuliah lulus ya. Ya. S1-nya apa? S1 kan atau? Iya, aku S1 manajemen. Manajemen murni manajemen. Nah, kuliahnya juga emang sudah menjurus ke sana. Manajemen konsentrasi pasar modal. Oh, emang kuliahnya itu ya, manajemen pasar modal. Yes. Terus ya, konsentrasinya ke sana. Bisa ke situ gimana ceritanya? Daftarnya lewat online atau bisa tahu? Panjang sih. Panjang sebenarnya ceritanya. Jadi kayak waktu itu tuh suatu semester 7 kan. Waktu semester 7 kan zamannya orang-orang pada magang tuh, magang PKL kayak gitu. Ya sudahlah aku menyebarkan berbagai CV kemana-mana. Ya, waktu itu. Cari tempat magang lah ya. Iya, terus ada panggilan untuk magang, tapi bukan di situ gitu, magangnya di tempat lain. Ada di tempat lain magang, udahlah sebulanan. Terus ini kan kalau yang teman-teman aku tuh mereka pada kayak udah selesai magang pada langsung nyebar CV lagi, kayak misalnya mau langsung kerja atau mau apply tentang magang lagi kayak gitu. Kalau aku fokus buat skripsi. Nah, jadi udah tuh bener-bener rehat, maksudnya nggak mikirin kerjaan gitu kan, mau kerja di mana atau di mana tuh belum kepikiran gitu. Pokoknya skripsi selesai dulu tepat waktu. Terus pas lagi nunggu sidang, waktu itu lagi nunggu sidang, jadwal sidang, ada kabar, ada email gitu dari tempat aku yang sekarang. Terus ternyata itu karena applyan aku yang pas zaman aku magang. Itu pas semester 7. Iya. Tuh jadi baru dipanggil pas mau sidang, terus ada panggilan, ya posisinya magang waktu itu juga, posisinya magang. Terus ya udah, karena aku udah, maksudnya skripsinya udah selesai juga kan, tinggal nunggu sidang aja. Ya udah aku mau menerima gitu, mau nerima. Oh ya udah gitu, wawancara lah. Akhirnya lanjut lah ya. Tapi iya akhirnya lanjut. Terus pas abis selesai sidang tuh 2 hari selesai sidang tuh mulai kerja di sana, tapi posisinya magang gitu. Terus ya kan aku juga baru pertama, maksudnya gitu ya, masuk ke dunia kerja itu, gitu. Jadi ya banyak belajar. Belum ngerti apa-apa berarti kan waktu itu ya? Atau udah ada basic dari kuliah sih kan, basic kuliah yes. kan? Iya sebenarnya ada basic sih, cuma berbeda. Aku kan kuliahnya bodoh ya. Enggak dong, paling enggak kan ada ngerti dikit-dikit lah. Iya. Atau berbeda banget, bener-bener berbeda yang dari yang kuliah sama di dunia kerjanya? Enggak sih, relate lah. Ya mirip-mirip kan ininya. Tapi emang kalau yang berminat ya, yang bagi yang siapa tahu kan ada yang berminat juga tuh jadi mbak-mbak SCBD, dan gitulah caranya. Emang lama banget ya kalau daftar itu kan? Daftarnya berarti dari berapa bulan tuh? Dari daftar magang sampai email balasan, setengah tahun ada kali itu? Ya 1 semester kayaknya ya. Iya, setengah tahun semester. Kan? Sampai baru dapat balasan. Wah. Iya, itu juga kaget juga kan, kayak ini
kapan aku masukin CV-nya, pas dicek-cek di email, oh iya pernah. Saking banyak yang waktu itu nyebarin CV. Iya, ya rezeki juga sih ya. Gitu. Iya, alhamdulillah lah. Akhirnya dari magang karena kerjanya bagus, kerjanya rajin jadi diangkat gitu ya. Wih. Ya, alhamdulillah. Berarti nanti Mbot kalau mau tanya-tanya saham bisa nih kayak Ega ya? Bisa ya, langsung aja. Iya, bisa ya, ikut aja apa namanya edukasinya sana. Kan ada orangnya langsung yang Mbot yang ngajarin ya. Iya, betul. Yang penting Ya, ada bukan modal. sana. Iya tuh, ada uangnya dulu, buka akun. Berapa sih minimal? Minimal buka akun tuh sebenarnya dari masing-masing sekuritas tuh beda-beda sih kebijakannya mereka minimalnya. Tapi setahu aku tuh ya rata-rata tuh kayak 5 juta, 10 juta. Nah itu kan kalau misalnya apa namanya mungkin kalau misalnya langsung ke sekuritasnya gitu ya, kalau misalnya melalui event-event tuh kadang banyak tuh event-event tentang pasar modal yang dia sekalian sama buka akun juga, tapi cuman 100.000 kayak gitu. Misal kamu nih ikut satu event, terus di event itu tuh ada pembukaan akun saham, tapi kamu bayar 100.000. Nah nanti 100.000 itu biasanya buat dana pembukaan rekening saham itu. Nanti itu 100.000-nya masuk ke saldo akun rekening kamu kayak gitu. Ada juga banyak yang kayak gitu, yang apa event-event kayak gitu. Jadi lebih terjangkau lagi kan untuk buka akunnya gitu. Biasanya banyaknya tuh kayak buat apa mahasiswa-mahasiswa tuh udah mulai buka akun karena kan ya 100.000 juga kan. Ya, masih jadi terjangkau. Cukup terjangkau. Karena aku pun mencarinya seperti itu. Berarti 100.000 tuh bisa buat beli saham ya? 100.000 bisa. Satu lot kan kalau saham kan satu lot kan harus ya minimal kan? Iya minimal satu lot. Oh. Ya, bisa, tergantung kamu nanti harga sahamnya yang mau dibeli berapa, harus cukup juga 100.000. Ini berarti tahu harga paling murah dan harga paling mahal satu lot saham? Tahu nggak? Nah, itu sepertinya harus mengecek satu-satu saham di bursa. Itu kan ada banyak, ada 700-an lebih. Iya, siapa tahu gitu sekilas gitu. Tahu sekilas lah, sekilas. Iya. Yang pernah tahu paling murah satu lot kadang berapa? Yang paling mahal satu lot paling apa? Murah tuh aku pernah lihat tuh saham tuh ada 50 perak. Itu per lembar ya, 50 perak. Kalau misalnya ya, per lotnya berarti 50.000 ya? Iya, dikali 1.000 kan? Dikali 100 cuy, satu lot ya. 100. Berarti 500 ya, 500 apa? 5.000 apa? 50.000 sih. Bot, berapa bot? Duh, aku 50 kali 100 dong. 5.000 5.000. Berarti 5.000 satu lot. Itu yang paling murah ya, pernah tahu ada 5.000. Iya. Terus kalau yang paling mahal pernah tahu? Yang paling mahal tuh yang pernah aku tahu ya Unilever. Ya. Unilever tuh dia sempat waktu pas tahun 2020 apa 2019 gitu, aku lupa. Itu dia 54.000 per satu lembar. Kali 100 berapa bot? 540.000. 5 juta. 5 juta apa 500? 5 jutaan lah. 400. Iya, itu satu lot doang. Kamu harus mengeluarkan uang 5.400.000-an. Itu yang kita tahu ya, yang kita tahu paling mahal. Ya, paling terakhir ini sih tips yang buat kan kita masih pemula nih. Sebenarnya pengen juga main saham gitu. Maksudnya gimana caranya biar awal yang harus dilakuin gitu. Dari awal yang harus dilakuin apa, harus belajar apa, gimana gitu. Biar nggak rugi-rugi banget lah. Ya biar nggak rugi lah, jangan sampai rugi lah. Kita main ini nggak ada yang mau rugi. Mana ada orang mau rugi? Iyalah, orang-orang pasti mencari keuntungan. Iya. Ya, yang pertama dilakukan ini apa namanya, buka akun dulu, biarkan maksudnya apa sih, sambil praktek gitu loh, belajar sambil praktek. Ya. Soalnya kalau aku tuh tipe orang yang kalau yang ya belajar aja tapi
nggak ada praktek itu kadang suka buyar, suka lupa gitu. Jadi ya belajar sambil praktek, buka akun dulu, terus ya maksudnya isi aja berapa dulu gitu tuh buat belajar gitu kan. Terus nanti coba-coba. Yang tadi ikut event itu ya biar nggak terlalu mahal ya. Bisa ikut event-event. Terus ya itu banyakin pengetahuan aja tentang investasi saham tuh kayak gimana. Biar nggak ikut-ikutan temen gitu loh. Oh itu dia beli saham ini ikutan kayak gitu. Tapi kita nggak tahu itu ya. Iya, kenapa dia beli saham itu pun nggak tahu, dan kamu juga beli saham itu alasannya nggak tahu karena apa gitu. Takutnya kan pas kamu ikut-ikutan teman, terus pas kamu beli itu lagi harga yang tinggi gitu, lagi harga yang tingginya, terus tiba-tiba nanti besok langsung turun. Langsung turun nanti Anda stres, nanti panik gitu. Jadi harus belajar ya? harus belajar iya. Dan sampai stres gitu harus ya? Belajar tentang analisa-analisanya juga gitu. Ya. Harus tahu kapan nilai itu nilai rendah, nilai tinggi gitu ya. Yes, gitu. Saham. Kapan kamu waktunya harus beli dan kapan jual. waktunya kamu harus jual. Oh iya. Yes. Itu bisa belajar di tempatnya Ega. Ya. Iya bisa. Oh iya. Nanti kasih tahu aja ya. Nanti buat yang mau tahu mungkin di deskripsi dikasih linknya buat kalau ada event-event gitu ya. Buat belajar nih. Iya boleh. Bot, belajar bot. Sekarang ya, nanti saya ini kekinian banget nih. Gak punya saham, gak keren. Keren. Oh, mainan saham di Starbucks. Jadi miliarder. Nanti masa tuanya enak tuh. Oh, tapi bener ya, banyak orang yang kaya dari saham tuh bener ya? Dari main saham jadi kaya tuh bener ya? Ya kalau yang dari aku tahu mah iya sih. Ya, tapi mereka juga kan pasti punya modalnya gede juga. Oh iya gitu. kan. Punya modalnya gede juga, terus ininya jam terbangnya, pengetahuannya mantap, analisanya mantap. Ya udah itu mah tinggal merem aja kayaknya. Hari-hari ini buat kopi doang, baca koran, udah duitnya udah ini. Iya, udah tinggal mantauin aja tuh saham. Jual beli. Ya, gitu aja kali ya mungkin ya tentang bagaimana menjadi Mbak SCBD. Enggak dong. Enggak ya tentang Mbak SCBD tapi kalau makan tetap di PS1. Apa Mot? Enggak juga. Tetap di parkiran tahu nggak sih? Parkiran. Iya. Kan kadang kalau di gedung ada P1, P2. Ya. Disitulah tempat makannya. Kantinnya tuh di basement buat kalau di SCBD. Iya. Panas. Febri tahu banget. Tahu, sering godain Mbak. Pernah nih kayaknya. Enggak dong, bercanda. Parah. Oke, ya itu aja buat yang mau belajar saham nanti bisa ya cari-cari infonya di deskripsi ya di link itu, nanti mungkin bisa ketemu Ega juga nanti di sana pas acaraan. Ya. Ya semoga. Sibuk banget Ega nih buat orangnya buat dia Sabtu aja masih kerja. Semangat dia nyari uang. Ya gitu aja lah ya. Tapi ini cuman aku doang nih yang ditanya-tanya. Satu lagi terakhir itu pengen tahu ini kalau kerja di SCBD sebenarnya menjanjikan nggak sih penghasilannya? Kenapa? Penghasilan kalau kerja di SCBD menjanjikan nggak sih? Soalnya terkenalnya kan Mbak SCBD tuh image-nya kayak banget gitu loh. Glamor ya Feb ya? Iya glamor ya. Glamor. Menjanjikan nggak? Menjanjikan nggak sih penghasilan dari orang-orang yang kerja di SCBD itu sebenarnya? Atau misalkan fresh graduate terus kerja di SCBD? Sebenarnya penghasilannya itu emang di atas dari yang lain yang nggak di SCBD atau sebenarnya gimana? Kalau yang aku pernah dengar tuh di kawasan SCBD itu tuh emang biasanya range gajinya tuh beda dengan di kawasan lainnya gitu. Jadi
tuh ya worth it sih kalau misalnya kayak fresh graduate terus langsung keterima di daerah situ gitu kan, soalnya kan di situ perusahaan-perusahaannya juga banyak kan, kayak ada Shopee juga di sana, terus ya? Iya perusahaan-perusahaan yang cukup besar lah di sana gitu, jadi ya worth it kalau misalnya bisa kerja di sana gitu, di kawasan itu. Tapi ya tahu sendiri kan pasti pengeluarannya juga tinggi juga soalnya kan karena di sana jarang ada ini kan, warteg tuh kayaknya nggak ada gitu. Aku belum pernah nemuin warteg di sana, mau nyari. Nggak ada warteg di SCBD, Mbak. Jadi ya, nah itu, jadi ya harus ya pengeluarannya juga tinggi, pendapatannya banyak boleh disebutin nggak ini range-nya? Range-nya tuh setahu aku ya. Ya, setahu aku tuh minimal mah 8 gitu. Oh. Fresh graduate 8 apa? Kenapa? 8 apa? 8.000. 8.000. Untuk fresh graduate ya. 8.000. 8 sampai ya bisa... kalau fresh graduate ya, mungkin sekitar berapa ya? 5 atau 6 gitulah, sekitar segituan, tergantung dari dia kerjanya apa juga kan. Bagian apa ya? Bagian apa kayak gitu. Dan di perusahaan apa? Nah itu karena kan beda-beda. Tapi yang aku ini mah aku ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman aku kayak gitu. Range-nya kalau di SCBD itu berapa sih emang gitu? Aku kan pernah nanya juga kayak gitu. Terus ya sekitar 8 lah katanya kayak gitu. Itulah ya. Tanya. Oke, gitu aja mungkin ya. Terima kasih ya Ega. Buat sama-sama ini Mbot kagak ditanyain, masa aku doang? Udah kemarin. Elah. Gua udah. Lihat dong video-videonya tuh, lihat dulu makanya saya udah.